Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Purnama, dosen aktif di program studi D4 Manajemen Aset, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Tujuan saya membuat video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Negeri. Perguruan tinggi adalah untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah pengantar bisnis, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Politeknik Negeri Bandung. Dan juga saya sering mengajar, hampir setiap semester saya mengajar mata kuliah ini. Mata kuliah pengantar bisnis adalah mata kuliah teori dan praktek yang memberikan pengetahuan dan keterampilan berbisnis pada mahasiswa. Keterampilan ataupun kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa yang mempelajari mata kuliah pengantar bisnis adalah mencakup pemahaman dasar dan juga keterampilan awal dalam dunia bisnis yang meliputi pemahaman konsep dasar bisnis yang terdiri dari 4 fungsi bisnis, yaitu produksi dan pengadaan, pemasaran, manajemen, dan juga terakhir akuntansi dan keuangan. Kedua, memahami lingkungan bisnis, baik lingkungan internal maupun eksternal dalam berbisnis. Kemudian sistem penilaian ataupun penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan pada masing-masing bahasan melalui tugas individu maupun kelompok. Kelompok ini saya bagi dalam 6 kelompok dalam satu kelas, di mana satu kelompoknya bisa 5 ataupun 6 orang. Dan juga terakhir adalah tes sumatif. Apa itu tes sumatif? Tes sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran, baik ujian akhir semester, ujian tengah semester, dalam bentuk tes sumatif. Bentuk tes sumatif yang biasa saya lakukan adalah soal pilihan ganda dan esai, serta presentasi tugas individu maupun kelompok, dan juga tugas proyek berupa tugas praktek bisnis, di mana mahasiswa ini menjual produk yang mereka hasilkan maupun produk yang mereka perjualbelikan. Dalam penilaian mata kuliah pengantar bisnis ini memiliki persentase masing-masing 25% untuk ujian akhir semester, untuk ujian tengah semester, dan lain-lain seperti tugas individu maupun tugas kelompok, dan terakhir adalah project based learning ataupun tugas project yang praktek bisnis tadi yang saya sampaikan. Kemudian materi pembelajaran yang ada di mata kuliah pengantar bisnis ini terdiri dari 14 bab yang meliputi: pertama adalah memahami bisnis dan sistem bisnis, kedua keputusan bisnis yang etis, ketiga kepemilikan bisnis, keempat kewirausahaan, kelima manajemen dan kepemimpinan, keenam adalah pengelolaan sumber daya manusia dan serikat pekerja, ketujuh motivasi karyawan, delapan manajemen operasi, kesembilan strategi penetapan harga dan pembuatan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 10 strategi promosi dan distribusi, 11 teknologi informasi, 12 akuntansi dan keuangan ataupun informasi keuangan, 13 institusi keuangan dan uang, terakhir adalah pasar sekuritas dan juga manajemen keuangan. Jadi 14 bab ini harus bisa dipahami oleh mahasiswa yang mengikuti ataupun mempelajari mata kuliah pengantar bisnis. Kemudian sumber referensinya ataupun materi pembelajaran ini bisa di-download di Google Classroom, yaitu berupa e-book dari Gitman, J. Lawrence, etc. tahun 2018 yang berjudul Introduction to Business, yang publishernya yaitu dari Rice University. Kedua, e-book dari David Medley tahun 2019 yang berjudul Business in a Context, an Introduction to Business and Its Environment, itu publishernya Annabel Enskow. Dua e-book ini sudah saya disediakan untuk mahasiswa di Google Classroom, ya. Kemudian sistem pembelajarannya menggunakan sistem tatap muka dan juga media online, jadi hybrid ya, antara sistem pembelajaran tatap muka maupun media online. Namun saya seringnya tatap muka di kampus. Kemudian metode pembelajarannya saya menggunakan metode ceramah, karena ini adalah mata kuliah teori, dan juga praktek, di mana saya memberikan tugas praktek berupa praktek bisnis per kelompok. Kemudian kedua adalah diskusi. Jadi nanti setelah sesi
dosen memberikan perkuliahan, baru nanti ada sesi tanya jawab ataupun selama berlangsungnya perkuliahan itu bisa melalui tanya jawab ya antara dosen maupun mahasiswa. Kemudian ketiga, berdasarkan problem based learning. Jadi dosen itu memberikan studi kasus, di mana studi kasus ini dosen itu melampirkan tugasnya di Google Classroom sehingga mahasiswa bisa mengumpulkan tugas kasus-kasus yang terdiri dari beberapa bab itu, 14 bab, itu bisa dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian yang keempat adalah project based learning. Jadi mahasiswa itu diberikan project praktek bisnis per kelompok di mana mereka bisa menyusun laporan akhir praktek bisnis ya, tergantung bisnis kuliner ataupun bisnis yang lainnya. Tapi kebanyakan untuk mahasiswa saya itu berupa bisnis kuliner. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi dengan mahasiswa, yaitu berdasarkan tanya jawab ya, baik dalam berlangsungnya perkuliahan maupun setelah dosen menjelaskan materi. Kemudian presentasi tugas juga, presentasi tugas individu maupun kelompok itu diberikan sesi tanya jawab ya, di mana sesi tanya jawab ini bisa dilakukan, bisa disebutkan interaksi dengan mahasiswa. Jadi interaksi mahasiswa itu berdasarkan presentasi, tanya jawab, selama presentasi tugas maupun dalam pemberian materi. Oke, berikut ini merupakan video, contoh video perkuliahan yang saya lakukan. Ya, selamat siang ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama Ibu Putri Purnama ya, dosen aktif di Politeknik Bandung, prodinya di D4 Manajemen Aset jurusan Administrasi Niaga ya. Untuk saat ini Ibu akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan motivasi ya. Motivasi ini bisa dipelajari di mata kuliah pengantar manajemen ataupun pengantar bisnis ya. Tapi kalau yang di sini tentang pengantar bisnis, jadi motivasi untuk wirausaha berkembang dalam bisnisnya ya, entah itu untuk motivasi profit ataupun yang lainnya ya. Apa sih motivasi itu? Ada yang tahu motivasi apa? Motivasi itu apa? Yang keras dorongan ya. Jadi motivasi itu kayak suatu dorongan atau gerakan atau apapun itulah ya, yang bisa mengubah dari yang malas menjadi yang rajin ya. Jadi ada beberapa agenda yang harus kita bahas di sini. Ada what is motivation ya, ada teori motivasi awal, kemudian teori motivasi kontemporer atau yang sekarang, dan juga teori isu-isu ya, isu-isu sekarang berkaitan dengan motivasi yang nanti kita implementasikan kepada pembisnis ya. Jadi motivasi itu bukan hanya gerakannya, tapi juga apa sih tujuan kamu gitu ya, arahnya untuk kemana. Kalau manajemen aset ya paling nanti pekerjaannya sebagai penilai aset atau itu ya. Kemudian ada persisten ya, jadi motivasi itu tidak hanya saat ini juga, tapi untuk di masa yang akan datang ya. Kalau kuliah kan kalian pernah dengar ya ceramah dari Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi pekerjaan apapun itu niatkan untuk berbakti kepada orang tua dan sebagainya, niatkan yang bermanfaat lah ya, niatkan untuk sesuatu yang baik ya, supaya nanti kita dapat pahala. Kemudian kalau dapat pahala itu nanti ujungnya ke akhirat ya. Jadi nanti bisa persisten atau konsisten ataupun tekun lah, intinya seperti itu ya. Kayak kalian contohnya ya, dari semester pertama sampai akhir kan konsisten ya, nggak ada yang DO kan? Ada yang keluar? Ada ya. Jadi dia motivasinya lain daripada kita, jadi nggak apa-apa. Yang penting sama-sama untuk kesuksesan dunia ya teman-teman. Oke, jadi ya, misalkan Prima ini kuliah di Polban menghabiskan uang berapa? Nggak tahu ya? Belum kan? Misalkan pas semesternya berapa, biaya hidupnya berapa dan sebagainya. Nah itu dibagi berapa tahun untuk bisa mengembalikan modal. Jadi equity teori itu modal itu harus kembali ya. Jadi teori kesetaraan, jadinya seperti itu, antara modal dengan apa yang kita dapatkan
setara, ya. Ini contohnya. Yang namanya equity theory berarti income atau gaji kalian itu harus setara dengan input atau modal yang kita keluarkan, ya. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya ada ekspektasi teori atau teori harapan. Sebenarnya untuk goal setting teori sama harapan itu sama saja ya. Jadi kita harus menentukan harapan ya. Harapan dan tujuan beda atau sama? Sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama tuh antara tujuan dan harapan ya. Kalau tujuan itu mungkin lebih spesifik, kalau harapan tuh angan-angan ya. Ya kan? Saya menikahnya maunya sama si A ya. Harapannya Safina Mauda Warma. Jadi harapan itu yang intangible, kalau tujuan itu yang tangible, yang berwujud ya. Jadi yang pasti ya. Jadi pada intinya sama. Jadi kalau harapannya ingin hidup bahagia, ingin hidup berkecukupan ya kalian harus kuliah ya. Oke, teori kontemporer atau teori sekarang itu tadi ada 4 ya. Yang pertama apa teman-teman? Goal setting teori, terus apa tadi? Reinforcement teori, ketiga equity teori, keempat harapan ya, ekspektasi itu ya. Itu digabungkan ya teman-teman. Nanti ibu jelaskan ini. Jadi diintegrasikan atau digabungkan menjadi satu kayak gini ya. Ini namanya individual effort. Individual effort itu berarti apa? Masuk ke teori yang mana tadi yang kontemporer? Kalau setting teori ya. Setiap manusia atau setiap pekerja itu pasti ada tujuan targetnya. Target ibu dengan dia pasti berbeda ya. Karyawan pun kalau di perusahaan swasta pasti sama ya. Target individu itu beda ya. Target kinerjanya mau melampaui batas atau biasa aja apa adanya ya. Jadi individual itu masuk ke apa namanya goal setting teori ya. Jadi kalian men-setting atau menetapkan ya tujuan dari pekerjaan. Muncullah individual performance itu kinerja individu dari apa? Dari usaha kalian ya. Kinerja individu ini nanti dinilai, ini konteksnya pekerjaannya, dinilai dari kemampuan si individunya ataupun dari job desainnya. Biasanya setiap perusahaan atau instansi itu punya kriterianya masing-masing untuk menilai kinerja karyawan ya. Nanti hasilnya kayak gimana? Hasilnya bagus atau enggak? Jadi untuk individual performance ini yang dinilai itu masuknya ke teori reinforcement teori ya. Kalau misalkan kinerjanya bagus, dia mendapatkan organizational reward, penghargaan dari perusahaan, entah itu dari bonus, biasanya kalau karyawan bonus ya, bonus akhir tahun, atau dari jabatan strukturalnya naik, dari staff ke supervisor atau supervisor ke manager gitu ya. Kalau yang buruk bu, kalau yang buruk berarti harus di punishment ya, diberikan sanksi, pemotongan. Misalkan kalau yang telat 1 menit masuk ke perusahaan biasanya dapat pemotongan gaji ya. Karena kalau perusahaan swasta Jepang apalagi itu biasanya tetap ya. Jadi gajinya nggak ya. Kemudian terakhir ada individual goals ya. Jadi harapan atau tujuan dari si individu itu tercapai atau enggak. Kalau perilakunya buruk, kinerjanya buruk ya pasti tidak tercapai. Kalau misalkan kinerjanya bagus pasti tercapai tujuannya ya. Jadi paham ya. Ini konteks dari tadi teori kontemporer apa tadi ya, goal setting, kemudian reinforcement, kemudian ada equity ya. Apakah reward yang kita dapatkan, penghargaan atau apa ya, pendapatan yang kita dapatkan itu sesuai dengan kinerja kita atau enggak? Kan ada tuh bagian-bagian, misalkan nih di departemen produksi di perusahaan swasta itu biasanya yang paling sibuk, apalagi itu perusahaan manufaktur, yang paling sibuk pasti departemen departemen produksi. Produksi itu yang apa ya? Pokoknya kalau produksi motor berarti merakit rangka motor dan sebagainya yang sampai finishing.
quality assurance sama quality assurance atau quality control. Jadi cuma cek-cek saja. Dan karena mungkin ya karyawan diproduksi sama di yang quality control kan berarti mengontrol kualitas si barang yang sudah diproduksi kan, itu gajinya sama tapi pekerjaannya lebih mudah bang. Quality control cuma checklist doang, ya kan? Jadi ada kecenderungan sosial. Ya. Saya kerja mati-matian di sini di bagian produksi, capek, lembur, satu minggu ya, jadi 7 minggu masuk, capek, sedangkan yang kerja cuma checklist doang, tapi gajinya sama, itu berarti nggak puas dia, terus dihargai lebih oleh perusahaan. Ya seperti itu. Oke ya teman-teman, paham ya sampai sini? Ya sebelum ibu tutup, ini ada materi ya yang tadi terlewat. Jadi untuk reinforcement itu tadi ya berkaitan dengan perilaku manusia. Kalau misalkan baik pasti dikasih reward, kalau buruk pasti dikasih punishment atau hukuman. Ya. Selain itu namanya karyawan itu kan melakukan hal pekerjaan yang monoton kan. Takutnya kalau monoton itu dia nggak bersemangat. Ya. Pastilah ada titik jenuh ya, namanya juga manusia ya. Pasti grafiknya naik turun lah. Kalau flat berarti udah mati ya, dia nggak sih? Kalau detak jantung di rumah sakit kan kalau kayak gini berarti hidup kan? Kalau kayak gini berarti ya begitu pula dengan motivasi karyawan ya, apalagi karyawan yang pekerjaannya monoton ya, kayak ibu, kayak operator pabrik, operator produksi di sini kan monoton ya, apalagi yang rakit-rakit apa itu Indomie itu ya, monoton sekali kan, kalau ngantuk lewat kan. Jadi gimana caranya? Nah ini ada beberapa cara dari perusahaan ya untuk memotivasi karyawan dengan mendesain pekerjaan yang menarik. Yang pertama ada job enlargement. Saya tuh di bagian produksi itu kerjanya banyak ya. Jadi harus diapain? Harus dibikin departemen baru. Jadi ada jadi pada intinya untuk job enlargement namanya struktur organisasi kan kayak gini ya teman-teman ya. Ini kan direkturnya. Ini mungkin manajer-manajernya ya. Oke, ini manajer-manajernya. Terus untuk yang job management itu tambah departemen. Misalkan ini ada departemen akuntansi, ini marketing ya, ini mungkin produksi, ini mungkin apa? Lagi HRD. Namanya perusahaan kalau nggak ada research and development kan dia nggak bisa berinovasi akan produknya ya. Jadi harus ada departemen research and development ya. Biasanya dipisah antara si produksi ya. Jadi untuk enlargement namanya large, berarti luas ya. Perluasan berarti ke samping, nambah departemen. Sedangkan job enrichment itu ke bawah ya. Memperkaya keilmuan. Kalau di akuntansi itu apa sih teman-teman? Pencatatan kan? Laporan. Harus ada apa lagi kalau di akuntansi selain laporan keuangan? Apa? Ya, kan akuntansi kan pencatatan transaksi keuangan dan laporan ya. Harus ada apa lagi? Misalkan tidak hanya melaporkan, tapi juga membayar pajak. Pajak di Indonesia yang paling tinggi pendapatannya itu pajak penghasilan. Bayangkan satu PT perusahaan perusahaan terbatas karyawannya 2.000, ya 2.000 mungkin penghasilannya 2 digit ya. 2 digit itu kisarannya untuk PPH pajak penghasilan itu 1 juta. 1 juta kali 22.000 berapa? 200 juta itu baru satu PT, belum yang lain kan. Jadi satu kawasan industri itu biasanya banyak PT-nya. Bayangkan ya, makanya Indonesia tuh penghasilannya dari pajak. Bayar pajaknya tuh sebelum kita makan keringat kita ya, gaji kita kan dipotong pajak dulu, ya kan? Udah kepotong pajak, kalau potong pajak tuh pajak penghasilannya. Kalau penghasilan yang dipotong pajak tuh biasanya lebih dari 60 juta. Kalau gajinya
urusannya orang akuntansi. Ya, nah, ya, jadi kalau misalkan Arya itu kerja di sebuah perusahaan tapi atasannya suka memberi feedback, ya pasti akibatnya adalah low absensi dan juga turnover. Low absensi itu apa? Rendahnya kehadiran. Jadi karena tidak merasa lagi, yaudah nggak usah datang. Jadi gitu kan? Contohnya juga begini, ya kan? Nggak usah datang. Di suatu mata kuliah misalkan, ya. Terus turnover itu pergantian, jangan tersinggung ya. Kan ibu nggak main ya. Kalau turnover itu apa? Keluar masuk karyawan itu sering. Jadi perusahaan yang turnovernya tinggi, perusahaannya jelek. Karena apa? Karena nggak ada yang betah. Ya. Makanya ini lah bayangkan ya. Satu cewek gonta ganti cowok berlari-lari tapi mungkin ada kesalahan di ceweknya. Ya contohnya artis yang bolak-balik nikah. Nanti kesalahannya di mana? Di ceweknya. Begitupun perusahaan. Kalau perusahaannya apa? Banyak tuh yang keluar masuk. Jadi sebelum 1 tahun itu ada yang keluar, nanti ada masuk lagi itu perusahaan dia. Karena ada yang ya. Jadi seperti itu. Begitupun dengan kewenangan. Kan sekarang ada otonomi daerah. Jadi daerah itu bisa berwenang mengelola aset-asetnya. Makanya kalau kalian habis dari sini daftar PNS di suatu daerah, daerahnya itu banyak wisatanya, pokoknya penghasilannya banyak, daerahnya itu biasanya gajinya itu ditambah PAD, penghasilan pendapatan hasil daerah. Makanya cari dana yang kaya, biar nanti gaji kalian itu ditambah sama itu pendapatannya. Kalau tempat wisata terus ada retribusi pajak namanya masuk kan? Begitupun di karyawannya, karyawan kalau diberi kewenangan itu dia merasa dihargai ya. Kemudian skill variety, task identity, task signifikansi itu juga bisa memotivasi karyawan ya teman-teman, karena bervariasi dan juga kejelasan dari pendapatan. Kalau saya kinerjanya bagus di bidang ini, nanti dapatnya berapa itu juga memotivasi karyawan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Karena materinya sudah selesai. Oh nih, masih ada satu lagi ya. Ada pamit? Ya. Kemudian employee recognition program, misalkan ya, kayak suami ibu kan kerja di Denso. Itu biasanya ada program 1 tahun kerja di Denso Jepang. Kalian kerja di Denso Jepang, gaji Indonesia dapat, gaji sana dapat. Pokoknya cepat kalian. Bisa gitu kalau perusahaan Jepang kita ada pertukaran pasti ya. Karyawan lah, misalkan terima di perusahaan saya, di perusahaan Jepang, terima di sana setahun, balik lagi sini dapat mobil ya. Kemudian pay for performance program, contohnya program lembur, jadi apa, panitia atau apapun itu biasanya dikasih uang ya. Misalnya panitia gathering itu uang di luar gaji. Pasti adalah suatu hal yang sangat penting ya bagi individu terutama ya, karena kalau misalkan karyawannya termotivasi, dia pasti akan berkinerja baik. Kalau berkinerja baik, produktivitas kerjanya juga bagus. Jadi tanya jawab ya, berkaitan dengan materi ataupun studi kasus. Mangga siapa dulu untuk menghemat waktu? Saya Bu. Oke, Naila, silakan. Jadi bagaimana bentuk kepemilikan bisnis itu memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghadapi krisis ekonomi global kayak inflasi atau resesi? Oke ya, teman-teman. Jadi untuk bagaimana pengaruh ya bentuk kepemilikan bisnis di perusahaan dalam menghadapi krisis ekonomi global ataupun krisis ekonomi global seperti inflasi atau resesi pada saat tahun 2008 kalau nggak salah ya, sama 1998 untuk Indonesia. Bagaimana sih bentuk kepemilikan itu mempengaruhi ya? Sebenarnya untuk bentuk kepemilikan bisnis tadi sudah Ibu mention di awal ya. Jadi bentuk kepemilikan bisnis itu sangat menentukan ketahanan usaha ya. Kalau PT itu kita bayangkan perusahaan besar banyak duit ya. Kalau ada resesi dia tidak terlalu kolab ya. Kalau UMKM, usaha mikro kecil menengah itu biasanya usaha-usaha rumah tangga dan sebagainya. Kalau harga cabai naik, harga bahan baku naik, itu kan pasti akan mempengaruhi
eh, ketahanan usaha kita. Dalam hal ini adalah finansial. Jadi pada intinya bentuk kepemilikan itu ya tadi sangat mempengaruhi bisnis itu sendiri ya dalam menghadapi resiko krisis ekonomi. Misalkan usaha perseorangan cenderung lebih riskan atau rentan ya terhadap inflasi dan resesi karena keterbatasan modal, SDM dan sebagainya. Kalau PT itu struktur organisasinya udah puguh, udah jelas, modalnya juga banyak, akses akses ke pendanaannya juga mudah ya. Makanya dia lebih tahan ketimbang yang bentuk kepemilikan perseorangan. Seperti itu. Apakah terjawab, Naila? Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih sama-sama. Oke. Siapa lagi? Silakan. Ibu mau bertanya, Oke, Nabila silakan. kira-kira apakah ada tantangan yang dihadapi oleh bentuk kepemilikan bisnis perseorangan di tengah percepatan transformasi digital dan bagaimana solusinya? Oke, jadi apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh eh, bentuk kepemilikan bisnis yang perseorangan ya? Jadi hanya satu orang di tengah percepatan transformasi digital. Jadi namanya digital marketing itu sangat-sangat apa ya merajalela ya sekarang ya. Jadi kita tidak harus ke tempat atau ke rukonya. Jadi kita hanya pegang HP, ada koneksi internet, kita bisa berbelanja ya. Jadi tantangannya untuk si bentuk kepemilikan bisnis perseorangan adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia ya. Jadi maka dari itu biasanya ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan apa ya kualitas SDM UMKM. UMKM itu usaha mikro kecil menengah ya. UMKM yang jualan jajanan tradisional gitu ya. Kan dia biasanya banyak eh, usianya yang sudah tua gitu ya. Jadi belum ada pembisnis muda yang mendirikan UMKM, jarang gitu ya. Makanya dia awam atas adanya digitalisasi kayak atau apapun itu. Makanya tantangannya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian minimnya literasi digital, kemudian kesulitan menghadapi teknologi seperti e-commerce atau marketplace dan sebagainya. Seperti itu paling tantangannya. Ya, Baik, terima kasih Bu. sama. Jadi solusinya adalah tadi apa namanya adanya pelatihan, entah itu dari kampus-kampus, entah itu dari dinas koperasi dan sebagainya. Ya, oke. Selanjutnya silakan. Ibu, aku mau nanya, Ya, Cecil silakan. kalau misalkan bentuk kepemilikan bisnis kayak koperasi itu gimana caranya dia itu bisa tetap bersaing di tengah kan banyaknya startup sama juga e-commerce yang besar gitu, Bu. Hmm, oke. Jadi koperasi itu sebenarnya memiliki potensi besar ya jika mampu apa namanya menerapkan bisnis secara digital ya. Karena koperasi itu pada intinya adalah asas kekeluargaan karena pegawainya orang situ, orang kantor, anggotanya juga orang kantor ya. Seperti itu. Jadi sangat-sangat memungkinkan koperasi itu bisa menerapkan transformasi secara digital ya. Untuk bersaing gimana caranya? Jadi koperasi harus melakukan digitalisasi sistem manajemen. Jadi kayak koperasi Polbank tuh kalau kita sebagai anggota mau minta uang itu enggak jangan cash aja, tapi bisa melayani via e-banking dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk koperasi itu bisa ya bertransportasi bisnis eh, secara digital ya karena dari aset kekeluargaan itu kepemilikan bersama jadi semuanya bisa apa ya mendukung lah gitu seperti itu. Jadi menciptakan ekosistem yang terdigitalisasi gitu. Ya, Cecil. Iya, Ibu. Makasih, Bu. Pernyataan diri unjuk kerja saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran secara jelas maupun objektif atas dedikasi dan kontribusi saya dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.